Hadir, Prof. Adilah Rumana, ya, benar ya? Hadir, Prof. Kamu tadi cari nggak ada kemana? Tadi ada gangguan sinyal, Prof. Faiha Nabila. Hadir, Prof. Saila Dwiva. Hadir, Prof. Calvin. Saya, Prof. Calvin ya? Iya, Prof. Cindy Nafadila. Ini yang dari USU ya? Iya, Prof. Cindy Hadir, Nafadila. Prof. Hadir. Hadir, Ricky Prof. Rido Ebet Gultom. Hadir, Prof. John Ferisal Tamba. Hadir, Prof. Adi Mulyanto Sembiring. Hadir, Prof. Oke, dari USU ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5. Iya, Prof. Betul, Prof. Saya kemarin baru ketemu Prof. Irfan ya. Ya, oke ya. Ini kalau dihidupkan videonya masalah nggak ini? Ada masalah di sinyal nggak? Oke, Adi Mulya Sembiring. Oke, saya coba share gitu ya. Baik ya, ekonomi teknik gitu ya. Saya biasa memakai beberapa buku ini gitu ya untuk di sini ya. Jadi secara umum ketika kita bicara ekonomi teknik gitu ya, engineering of chemical engineering gitu ya, kita akan biasanya itu ya akan mencoba memasuki itu ya ekonomi teknik itu dengan apa namanya aplikasi nanti gitu ya. Siapa ini sebentar ya, Anggito Alfa. Iya, Prof. Mohon maaf tadi telat masuk karena susah koneksi, Prof. Oke. Permisi, Prof. Atas nama Muhammad Rizky Makarim hadir, Prof. Tadi telat masuk karena di Tekim wifi-nya lagi bermasalah, Prof. Muhammad Rizky Makarim. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Izin masuk juga, Prof. Asri Anggitya Hanifan hadir juga, Prof. Terima kasih. Siapa? Asri Anggitya Hanifan, Prof. Asri Anggit, Prof. Oh, Asri Anggit. Bentar, tak cari dulu. Kamu tuh sebenarnya kelas IUP atau reguler atau Asri? Kelas reguler, Prof. Reguler? Iya, Prof. Apa nih Ilham? Permisi, Prof. Atas nama Rizka Safira hadir, Prof. Maaf, tadi terkendala sinyal. Rizka Safira. Iya, Prof. Kamu baru atau ngulang? Apa perbaikan? Saya perbaikan, cuman di situ kok baru ya? Iya, Prof. Oke, jadi ekonomi teknik itu ya akan memfokuskan kepada bidang teknik dan ekonomi ya. Bidang teknik
biasanya pada produksi pelayanan. Nah, biasanya sebenarnya kalau saya ketika di TPPK itu ya, di perancangan pabrik itu udah sering saya sampaikan ya ketika ujian gitu ya. Fungsi dari ekonomi teknik itu adalah melihat secara ekonomi itu layak, dalam arti Anda menghitung IRR dan sebagainya ya, POT, IRR-nya berapa gitu ya. Kemudian dari segi engineering-nya, engineering itu kan Anda melihat dari segi genetika, termodinamika gitu ya. Kalau keduanya itu layak ya, artinya ketika Anda melihat sebuah proses ya, secara ekonomi mungkin bisa, tetapi secara teknik tidak bisa. Nah, itu tentu saja proyek akan dikatakan tidak layak juga gitu ya. Jadi ekonomi teknik itu ingin memadukan di situ. Jadi tidak sekedar Anda secara engineering itu layak ya, tetapi secara ekonomi nggak layak. Maka saya selalu menekankan gitu ya, teknik kimia ya toh. Apa bedanya toh teknik kimia itu dengan kimia MIPA gitu ya. Kalau kimia MIPA itu ya selalu berkata bahwa A plus B itu menjadi C plus D atau C gitu ya. Ya, tetapi kalau teknik kimia tidak sekedar itu gitu ya. Teknik kimia itu A plus B menjadi C plus D plus untung, plus uang gitu ya. Itu yang harus selalu ketika kita membuat sebuah rancangan pabrik itu ya, itu harus kita pikirkan. Artinya dimulai dari awal ketika Anda mau memilih sebuah lokasi itu, Anda harus memikirkan kos yang terkecil yang bisa Anda buat atau Anda dapatkan ketika Anda memilih sebuah lokasi gitu ya. Ya. Dari situ, dari ketika Anda mulai untuk memilih lokasi, yang kedua adalah ketika Anda memilih sebuah proses. Ya, biasanya dalam proses-proses ketika Anda membuat sebuah rancangan pabrik itu ya, ya pasti itu tidak hanya satu proses yang bisa dibuat untuk memproduksi suatu produknya, pasti ada beberapa. Nah, disitulah fungsi ketika kita mempertimbangkan sebuah nilai ekonomis ketika kita hendak memproduksi sebuah barang gitu ya. Itu yang harus kita cermati gitu ya. Ada 4 atau 5 pilihan proses gitu ya. Nah, ketika kita melihat gitu ya. Oh, pemilihan prosesnya ini gitu ya. Yang satu bisa jadi proses itu tekanannya tinggi. Yang satu bisa jadi tekanannya rendah. Kenapa kita harus memilih tekanan tinggi? Ya? Mengapa kita harus memilih suatu proses dengan suhu yang tinggi? Ya, kalau ada pilihan proses dengan menggunakan ya, pilihan yang suhu rendah, tekanan yang rendah, gitu ya. Tentu saja pasti di situ dengan proses yang tekanan rendah, suhu rendah, ya pasti akan menghasilkan sesuatu yang produksi lebih murah daripada proses itu dalam pada suhu tinggi, tekanan tinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita disuruh memilih, ya memilih sesuatu yang mungkin lebih ekonomis gitu ya. Nggak logis kalau kita alasan memilih sebuah proses gitu ya, ada proses dengan suhu rendah, tekanan rendah, dengan selektivitas ataupun konversi yang cukup tinggi, kita memilih yang tinggi itu ya.
aneh gitu kan. Suhu tinggi, tekanan tinggi dipilih untuk alternatif produksi gitu ya. Pasti ketika suhu tinggi, tekanan tinggi akan membuat biaya produksi akan semakin tinggi gitu ya. Ini pasti akan secara tidak langsung terjadi gitu ya. Nah, ini yang akan dipertimbangkan mestinya di situ gitu ya. Nah, kemudian efisiensi secara umum, efisiensi secara teknik adalah output dibagi input ya. Itu adalah secara umum untuk efisiensi. Kalau kita melihat secara umum ketika kita untuk bidang engineering gitu ya, efisiensi itu ya output dibagi input gitu ya. Sedangkan efisiensi ekonomi itu kekayaan dibagi biaya. Nah, kalau dilihat dari sini gitu ya, efisiensi teknik tidak bisa lebih dari 100%. Tetapi kalau efisiensi ekonomi pasti bisa ya. Efisiensi ekonomi pasti bisa ya. Mungkin nggak tahu Prof Abdullah pernah cerita atau tidak itu ya. Banyak toko-toko toko-toko seperti jam tangan, kacamata ini. Keuntungan secara ekonomi itu bisa kadangkala lebih dari 100%. Lihat dari efisiensi seperti itu gitu ya. Ya, kacamata itu harganya misalkan gitu ya. Harga kulaan itu 10.000 atau 20.000 gitu ya. Ya. Ataupun jam harganya 50.000 gitu ya. Dijual 75 nggak laku. Dijual 350.000, 500.000 malah laku. Kenapa? Orang sekarang berpikir gitu ya. Kalau harga murahan pasti jelek gitu ya. Ya. Padahal pasar itu ataupun ketika kita keuntungan atau mau menjual berapa itu ya sangat tergantung kepada kulaan kita gitu ya. Artinya kita mendapatkannya dari mana itu ya. Kalau kita dapat dari sumber pabriknya langsung ya terus terang pasti harganya jauh lebih murah gitu kan. Ya, maka ketika bisa mendapatkan harga dari pembeli pabriknya langsung dijual harga lebih murah, kadang-kala oh ini harga murahan ini, jam murahan gitu kan. Ya. Maka kadang-kala ketika dijual kok kulaan 50.000, jual 65 nggak laku, dijual 500.000 laku. Nah, inilah hukum pasar kadang-kala gitu ya. Pasar dalam arti konsumen itu ya merasa bahwa kalau membeli barang yang mahal itu kualitasnya pasti bagus ya. Padahal terus terang ya belum tentu bisa gitu ya. Mesti bagus belum tentu gitu ya. Karena kadangkala seseorang ketika dengan kejujuran menjual gitu ya. Ini barang ini gitu kan. Tapi kadangkala kita itu membeli barang atau membeli merek gitu ya. Ya, secara logikanya seperti itu. Banyak di antara kita itu banyak yang membeli merek gitu ya, bukan membeli barang apa yang kita mau, yang kita inginkan gitu ya. Ya. Kemudian bunga konvensional. Nah, ini Prof Abdullah mungkin sudah menyampaikan ya. Pengembalian modal investasi produktif ya. Uang yang dibayarkan untuk penggunaan yang dipinjam ya. Suku bunga adalah bunga yang dibayar plus dibagi dengan total pinjaman. Ini adalah bunga gitu ya. Ini Prof Abdullah juga sudah gitu ya. Nah, kalau di dalam ekonomi teknik ya, analisa ekonomi ya, kita belajar yang kemarin Prof Abdullah itu cara menghitung bunga dan sebagainya, nilai IR, nilai mata uang. Artinya
Semua itu adalah net present value gitu ya. Artinya nilai uang itu dibawa ke sekarang gitu. Maka sebuah analisa ekonomi adalah sebuah teknik analisa dalam pemilihan alternatif dari beberapa rancangan analisa yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu dengan pertimbangan ekonomi. Ya. Jadi kalau di dalam analisa ekonomi itu, ya ekonomi teknik, penekanannya kita jauh kepada ekonominya. Ya. Artinya dari segi teknisnya itu tentu saja sudah dipertimbangkan terlebih dahulu, gitu ya. Maka analisa-analisa yang digunakan di sini adalah berdasar kepada ekonomi, ya, artinya kepada ekonominya, gitu ya. Nah, di dalam kita belajar itu tentu saja kita harus belajar mengenai aliran kas atau cash flow, ya, time value of money ya, net present value-nya, suku bunga, ekuivalensi. Nah, saya kira itu di Prof. Abdullah juga sudah sangat dijelaskan, mestinya juga sudah paham gitu ya. Ya. Kok banyak yang belum absen, tapi jumlahnya kok tetap di sini. Apa sudah pada hilang? Bentar. Yang belum absen siapa? Arimanto, Prof. Siapa? Arimanto Lumban Toru. Toruan, Prof. Toruan ya. Ya, Prof. Kamu baru apa perbaikan? Baru, Prof. Arimanto, baru. Nia Agustin, baru apa perbaikan? Perbaikan, Prof. Nah, sini tulisannya baru semua, itu banyak perbaikan ya. Terus siapa lagi yang belum? Ilham? Saya, Prof. Nia Agustin belum absen. Kalau saya, Prof. Salma Rahmadewanti. Salma Rahma ini datang terlambat apa sinyal? Ada sinyal, Prof. Tadi saya sudah chat. Adalah sinyal. Terus siapa lagi? Abdullah Farhan, apa? Abdullah Farhan kenapa alasannya ini? Sinyal atau terlambat? Terkendala sinyal, Prof, tadi. Soalnya tadi kan hujan, jadi sinyalnya terganggu gitu, Prof. Sinyal hilang putus-putus, Prof. Siapa? Salma Rahma. Siapa nih? Oh, Salma Rahma. Atau ada lagi? Salma Rahman, ya Agustin, Abdullah Fandah ya, semua udah nggak ada semua ya. Ada lagi yang belum presensi? Maaf, Prof. Muhammad Jihad Syadifari. Muhammad Jihad Syadifari. Iya, Prof. Kamu angkatan 2017? Iya, Prof, 17. Perbaikan. Ya, ada lagi? Udah ya, semua sudah absen semua ya. Said Muhammad tidak ada ya. Fitra Adami, Enio, Binsar, Danu, Fitra Ramadhani. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada ya. Ini emang agak hujan ya. Di tempat saya, tolong bilang kalau tidak ada suara ya. Kemudian apa fungsi ekonomi teknik ya? Kadangkala soal seperti ini kadangkala juga masih kurang pas ya. Ya, tentu saja ya. Saya tidak ingin jawaban Anda tuh plek-plek enggak gitu ya. Tetapi secara umum harus sama dengan kaidah yang kita bahas gitu ya. Jadi fungsi ekonomi teknik itu yang pertama
Ya, tentu saja kita mengetahui konsekuensi keuangan ya. Artinya begini, ketika Anda membuat sebuah produk ya. Orang teknik kimia kan ketika perancangan pabrik itu pasti produk ya. Contoh gitu ya, Anda reaksinya A plus B menjadi C. Ya. Untuk membuat 1 kilo C itu perlu 1 kilo A dan 1 kilo B. Ya. Atau bisa jadi kalau dalam reaksi itu kan secara umum itu kan perbandingannya adalah mol. Ya, 1 mol C itu didapat dari 1 mol A ditambah 1 mol B. Ya. Artinya ketika sama-sama kita bilang 1 mol dan 1 kilo tentu saja beda gitu ya. Kalau kita bilangnya 1 kilo berarti kita memang sudah menghitung dulu dari persamaan reaksi itu kita dapatkan dalam mol kemudian dikonvert kepada kilo ya. Artinya kilo itu kan didapat dari ya toh ya. Kalau mol itu kan apa namanya dibagi dengan BM-nya gitu ya. Itu nanti kita dapat mol dikali BM ya, kita dapat beratnya gitu ya. Nah, kalau di situ ada sebuah pernyataan bahwa 1 kilo A ditambah 1 kilo B akan menjadi 1 kilo C plus. Ya, artinya plusnya itu adalah konversi yang lain dalam arti bisa jadi sisa, bisa jadi itu ya produk samping gitu ya. Ya. Kalau misalkan produk samping dan itu tidak bisa menjadi C gitu ya. Kalau misalkan dalam sebuah perhitungan itu ada ya. Misalkan 1 kilo A itu harganya 1 US dollar, 1 kilo B harganya adalah 0,8 US dollar per kilo, sedang produk C dijual harganya hanya 1,1 gitu ya. Nah, dari situ gitu ya. Harusnya sudah diperoleh kesimpulan kalau 1 kilo A harganya 1 US dollar, 1 kilo B 0,8, sedangkan 1 kilo C harganya hanya 1,1. Artinya pasti ada minus 0, sekian. Ya. Itu tidak termasuk kepada ongkos produksi. Kalau sudah seperti itu, terus untuk apa? Harus dilanjutkan dengan proses produksi yang terlalu rumit gitu ya. Artinya kalau proses produksinya dilihat dari bahan bakunya saja itu sudah tidak memenuhi syarat, dalam arti secara ekonomi sudah tidak bisa ya. Nah, terus ngapain nanti kita gitu kan. Ya, artinya konsekuensi keuangan itu sudah tidak dapat dipenuhi. Mestinya kan harga C jauh lebih mahal daripada A dan B, penjumlahan A dan B. Ya. Itu pun kalau misalkan dikonversi secara mol, ya monggo saja. Tetapi kalau pertanyaannya itu tidak ada konversinya secara mol, artinya itu sudah dikonversi gitu ya. Artinya misalkan 1 kilo A ditambah 1 kilo B, ya, atau mungkin 1 kilo C membutuhkan 1 kilo A ditambah 1 kilo B. Artinya apa di situ? Kalau di situ berarti itu kan harga produknya ya mungkin memang karena mungkin produk spesifik gitu ya, dibuat jauh lebih mahal daripada ini bisa juga gitu. Tapi kalau tidak ada ya terus ngapain saya membuat pabrik kalau memang saya ini nanti tidak akan mendapatkan sebuah keuntungan gitu ya. Ya, tentu saja ya ketika kita berpikir ya saya buat pabrik harus ada untung gitu kan. Ya. Yang kedua tentu saja membantu membuat keputusan rekayasa. Ya, dengan membuat neraca pengeluaran dan pendapatan yang terjadi sekarang dan yang akan datang menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Artinya ketika kita bekerja nanti itu ya, baik mau di bank maupun di ini ya, kemarin ada workshop gitu ya, nanti saya bagi materi-materinya juga saya sampaikan juga di sini itu ya, karena ini kaitannya dengan ekonomi itu ya.
Ya, apa yang dia harus lakukan ketika kita mengevaluasi sebuah project gitu ya. Artinya ini kan Anda itu kan membuat project gitu. Project, apakah project itu suatu proposal yang akan disampaikan ke owner atau ke ya mestinya ke owner gitu ya, atau mungkin ke yang lain gitu ya. Ketika Anda mengatakan bahwa ini cocok, ini bisa, IRR-nya bagus semua gitu ya. Ya pasti sama seperti di bank itu ya, proposal itu nggak hanya satu gitu ya, pasti banyak gitu kan ya. Ketika proposalnya itu banyak ya, orang bank itu ya pasti akan memilih gitu ya, mana sebuah pilihan yang mestinya saya pilih gitu ya. Ya, apakah saya memilih proposal A, B, dan C atau D itu ya. Tentu saja adalah berdasarkan kepada evaluasi secara ekonomi itu ya. Kalau secara ya, ada Alisa Nadia, Niodi. Kok di absen nggak ada ya Alisa Nadia? Hadir, Prof. Saya dari kelas Ayub. Oh, Ayubi bukan Rebu Alisa. Kebetulan kemarin waktu sama Prof. Abdullah, saya disuruh gabung sama reguler, Halo? Prof. Nanti di Rebu. Iya, Prof. Jadwal seharusnya hari Rabu, namun kemarin waktu sama Prof. Abdullah, saya disuruh gabung ke kelas ini, Prof, yang hari Senin, kelas reguler. Kenapa? Rebu nggak ada kelas terusan gitu? Atau satu aja? Karena saya sendiri, Prof, yang ngambil dari IUP, jadi disuruh gabung sama reguler. Oh, gitu. Iya, Prof. Ya. Mau tadi cari kelasnya kok nggak ada, namanya nggak ada. Berarti hari Rabu nanti saya ngabsen kamu aja gitu ya? Gitu Alisa ya? Iya, Prof. Ya, oke ya. Ya. Jadi besok lagi, bentar, sekarang hari pertama ya. Kita kesepakatan aja lah dulu ya. Jadi saya pengen ya, Anda masuknya juga jangan terlambat gitu ya. Kecuali alasan klasik, saya terlambat karena sinyal. Ya. Jadi saya kasih waktu jam 1:04 maksimal harus sudah masuk semua. Kalau tidak masuk, saya remove saja gitu ya nanti ya. Jadi itu yang apa namanya kita kesepakatan dulu, karena kalau tadi kan belum kesepakatan gitu ya. Jadi kita kesepakatan dulu saja ya. Apa namanya untuk kelas ini gitu ya. Apa namanya masuk ininya jam berapa gitu ya. Ada yang belum absen lagi ya? Semua sudah ada, semua sudah toh? Ya, jadi gitu nanti ya kesepakatan yang ini gitu ya. Terus tugasnya nanti ada dari kuis, ada tugas gitu ya. Saya harap Anda mengerjakan karena itu nanti menjadi nilai dari tugas Anda gitu ya. Untuk perhitungan apa namanya kesemuanya gitu ya. Alisa, kamu tuh semester berapa Alisa? Semester 7, Prof. Oh, semester 7 kamu? Iya. 2018? 2018? 2018, Prof. Oh, oke. Ya. Oke, ya saya lanjutkan ya. Jadi analisa ekonomi teknik ya, seperti tadi ya, teknik adalah pemilihan alternatif dari beberapa rancangan analisa yang sesuai dengan kondisi tertentu dalam pertimbangan ekonomi. Nanti saya juga akan bahas ya di workshop yang sudah ada itu gitu ya, apa namanya dari beberapa
kasus-kasus yang ada di Pertamina gitu ya, di Pertamina, di industri migas ataupun industri yang lain gitu ya. Nah, kenapa timbul ekonomi teknik? Timbul tentu saja karena adanya sumber daya manusia, uang, mesin atau material ya, yang terbatasnya kesempatan sangat beragam. Artinya kalau sekarang saya rasa kereta api nggak akan bertambah lagi ya. Kalau dulu ya, rel kereta api, gerbong kereta api akan selalu ditambah saat Lebaran. Kalau sekarang tidak ditambah, kenapa? Pada nggak pulang, takut COVID gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin iya gitu ya, bis ya. Setiap Lebaran kita akan selalu melihat bahwa bis-bis yang sudah tidak ada tidak secara ekonomis dalam arti ya kondisinya sudah jelek gitu ya, semua akan digunakan untuk angkutan Lebaran ya. Kenapa? Ya karena banyak orang yang memerlukan gitu ya. Nah itulah muncul ekonomi gitu ya. Nah, orang membeli baru bis ataupun menambah mode transportasi ataupun gerbong kereta apinya, tentu saja faktornya adalah secara ekonomi. Tidak mungkin pemerintah itu akan menambah rel ganda, kemudian ada jalan tol gitu ya, kalau secara ekonomis nggak masuk gitu ya. Secara otomatis itu ekonominya harus ada gitu ya, pertimbangan ekonomi harus ada. Menambah jadwal kereta api, menambah kereta api baru, menambah penerbangan gitu ya, itu pasti secara ekonomis. Nggak ada menambah sesuatu dengan mengeluarkan modal yang besar, nah tetapi tidak ada income yang balik ataupun tidak ada penambahan itu gitu ya, maka itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Maka orang ketika kapan menggunakan sebuah ekonomi ya seperti ini, kadang-kala ada pernah kejadian ya kan? Ini di ujian skripsi ya, di ujian skripsi itu ya ada 2-3 kali itu ya, cara menghitung kapasitasnya ya. Kapasitas dihitung semua itu ya, setelah itu di pabrik nanti dievaluasi, dia pabrik tentu saja pasti akan ada alat transportasi gitu ya. Pada saat itu waktu diuji itu ya, mahasiswa menyampaikan kebutuhan truknya itu ada 10 gitu ya, dari kapasitas yang dia buat ya. Truknya itu adalah truk yang besar gitu ya. Ternyata produknya itu ya, ketika jadi ya dibuat kemasan 50 kilo gitu ya, dihitung semua itu ya, hanya 3-4 truk maksimal yang digunakan untuk mengangkut. Yang 6 itu menurut perhitungan ya, ada 2 lagi. Kalau misalkan itu diangkut 5 sak itu ya bisa dipakai semua. Tetapi ingat ya, suatu truk Fuso segitu gedenya ya hanya mengangkat 5 sak semen katakanlah begitu. Itu kan sesuatu yang nggak efisien, sama seperti Anda membajak sawah pakai Ferrari itu kan sesuatu nggak masuk akal gitu lah. Nah ini adalah suatu fungsi ekonomi teknik, kapan kita mau pakai begitu gitu ya. Kalau seperti itu kan kita ngapain susah-susah ya, nanti ekonomi baliknya nggak akan bisa gitu ya, terlalu lama untuk membalikan itu gitu ya. Itu adalah kasus untuk di dalam ujian skripsi itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ada sekarang gitu ya, sekarang itu nilai pembimbing Anda pasti akan Anda tanya ke senior-senior Anda ya, 2017 yang ujian sekarang gitu ya, itu nilai dari skripsi ya akan diminta terlebih dahulu gitu ya. Kadang-kala pembimbing Anda ngasih nilai terakhir, kenapa? Tujuannya mau lihat nilai Anda dari penguji berapa, nanti mau dinaikkan ke anak bimbingnya. Nah itu sekarang tidak bisa lagi gitu ya.
Ya, kita ingin fair gitu ya, ingin fair gitu. Ya. Jadi kapan kita membandingkan berbagai alternatif? Kalau misalnya kita punya pilihan 5 atau 6 ya, ketika kita punya prioritas, katakanlah bank itu mesti punya prioritas, uangnya berapa gitu ya. Itu nanti apa namanya yang akan diinikan gitu kan. Kalau misalkan apa namanya ketika ada 10 gitu ya, 10 proposal masuk. Nah, mesti kan dipilih salah satu atau misalnya adanya ada 3 ya pilih 3, yang lainnya ya belum tentu dipilih. Nah, disitulah ekonomi teknik akan berfungsi, akan dibandingkan mana yang paling bagus gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat keputusan investasi modal ya. Ya, makanya kemudian yang terakhir mengevaluasi kesempatan finansial seperti pinjaman dan lain. Prinsip ekonomi teknik mendekati uang lebih beragam daripada menjauhinya. Maksud saya begini, gitu ya. Ketika Anda membuat sebuah perancangan pabrik, gitu ya. Ya, kemarin kita dapat ilmu juga, gitu ya, dari orang-orang Pertamina, gitu ya. Memang yang kemarin kita panggil untuk memberikan workshop itu adalah dari Pertamina, gitu ya. Jadi misalkan gitu ya, memang selama ini di dalam tugas skripsi ya teknik kimia itu ya selalu mulai membangun 2022 selesai 2024. Memang secara umum kalau di dalam real industri nggak ada sama sekali ya, minimal 5 tahun ya proses pembangunannya gitu ya. Nah, kalau 5 tahun ketika Anda pinjam dari awal, maka buatlah nilai mata uang yang misalkan dolar, sekarang 15 sekian. Jangan Anda menganggap bahwa 5 tahun itu ya samalah seperti ini sekarang 15.200. Tidak, perkiraan Anda bisa jadi 17.000 atau 17.500. Kenapa? Akan sangat bagus ketika Anda mengasumsikan bahwa nilai dolar saat ini dengan 5 tahun ke depan ketika Anda harus masih membayar pinjaman gitu ya. Kalau nilai mata uangnya tidak Anda dekati, Anda semakin jauh, katakanlah, wah nanti Indonesia stabil, dolarnya 13.000. Iya benar, kalau misal 13.000, kalau nilai 211.000, siapa yang bayar? Selisihnya besar sekali. Selisih 3.000 kali pinjamannya berapa juta gitu ya. Nah ini yang harus betul-betul kita ketika apa namanya merancang itu gitu ya, mendekati long jauh penting. Yang penting adalah perbedaan di antara berbagai alternatif. Kalau misalkan kita mengevaluasi sebuah proyek ada A, B, C dan D, E, F gitu ya, ya kita lihat perbedaan yang mencolok itu apa sehingga saya harus memilih mana ya. Yang ketiga yang jelas penerimaan marginal harus melebihi biaya ya, yang jelas pokoknya total keuntungan atau total uang masuk harus jauh lebih besar daripada total uang keluar ya, itu harus gitu ya. Tambahan risiko tidak akan diambil tanpa ada tambahan return yang diharapkan. Artinya ketika akan mengambil sebuah resiko-resiko tertentu gitu ya, artinya mungkin kapasitas pabrik mau dinaikkan dan sebagainya gitu ya, maka sesuatu hal itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tambahan keuntungan yang didapat. Kalau misalkan tambahan kapasitas, artinya ketika sekarang kapasitasnya 50.000, ya, tahun depan mau dinaikkan 300.000 gitu ya. Ya. Tentu saja orang akan mengevaluasi permasalahannya apa kalau dinaikkan misalkan 50.000 jadi 300. Berarti tambah alat, pompa, kompresor dan sebagainya. Reaktornya semua mampu nggak? Tekanannya semua mampu tidak? Kalau tidak mampu dalam arti nanti bocor semua, nanti jebol semua itu ya. Artinya kalau ada kerusakan pasti perlu shutdown. Shutdown artinya pabrik berhenti. Pabrik berhenti artinya uang masuk juga berhenti. Apakah seperti itu dengan biaya yang tambahan yang dihasilkan ketika harus menambah kapasitas? Itu cocok atau tidak? Lah itu yang perlu dipikirkan ya. Tidak bisa
itu tanpa pemikiran. Udah ganti aja yang jelas pasti akan banyak keuntungan. Keuntungannya berapa persen? Kalau memang nggak banyak ya pasti tidak akan bisa. Oke, baik. Di situ dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Yang dari Medan semester berapa rata-rata Mas Mbak? Di USU-nya semester berapa? Salah satu lah. Izin Prof, semester Ya. 5 Prof. Oh, semester 5. Di Iya, sini Prof. memang semuanya semester 7 ya, rata-rata ngambil ekonomi teknik itu semester 7 gitu ya. Supaya sekalian siap untuk mengambil skripsi gitu ya. Ya banyak 5 lah, 5. Ya 5, 5 juga ya, 5 Pak. Ya 5 ya. 5 7 itulah. Ya baik, saya kira dari saya untuk siang hari saya cukupkan dulu. Ya, kita lanjutkan Senin depan ya. Ya, saya kira begitu. Baik, Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih, Prof.